Kembali kita berjumpa dengan Kaliber bersama saya Edi Wahyudi dan di sana ada Mas Indra Karismiaji. Mas Indra, Halo Mas Edi Wahyudi, apa kabar? alhamdulillah baik. Ini segar sekali Mas Indra ini hari ini. Ya, kita mau coba settingan yang berbeda hari ini daripada settingan pakai virtual background, Iya, settingan asli. Mudah-mudahan asli. bisa lebih menarik buat para kawan kaliber. Iya. Ini saya sendirinya tertarik gitu, Mas. Hari Baik. ini kita mau bahas apa nih Mas? Ini kenapa saya bikin background gedung DPR karena soal perolehan kursi di DPR ini, Mas. Oke, ada beritanya nggak? Hasil pemilu legislatif kemarin. Ya, ini dari IDN Times. Oke, Perbandingan perolehan kursi parpol di DPR pada pemilu 2019 dan 2024 gitu judulnya gitu. oke, Yang menarik ini, meskipun menang pemilu, perolehan kursi dan suara PDIP itu turun. oke, Nah, yang runner up itu justru naik. Itu ya, saya bacakan ya. ya, Komisi Pemilihan Umum atau KPI RI telah menetapkan hasil pemilihan umum pemilu 2024 yang meliputi pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden. Berdasarkan penghitungan perolehan kursi DPR RI menggunakan metode konversi raihan suara Senlik di 84 daerah pemilihan atau dapil, PDIP berhasil menjadi partai politik yang memperoleh kursi terbanyak di parlemen. Partai berlambang kepala banteng moncong putih itu berhasil mengumpulkan 25.387.279 suara, atau jika dipresentasikan menjadi 16,72% dari suara nasional. Dan dengan demikian PDIP mendapatkan 110 kursi DPR. Namun jika dibandingkan hasil Pileg 2019, jumlah kursi PDIP justru menurun. Pemilu 2019, PDIP berhasil mengumpulkan 128 kursi. Sebaliknya Golkar sebagai parpol dengan suara terbanyak kedua atau runner up ini di pemilu 2024 justru mengalami kenaikan jumlah kursi jika dibandingkan pada pemilu 2019 lalu. Pada 2019 lalu Partai Berlambang Pohon Beringin itu hanya meraih 85 kursi dan sekarang ini menjadi 102 kursi. Itu Mas, ini kenaikan signifikan ini Golkar ini. ya. Jadi diskusi kita hari ini sebetulnya bagian dari kita menyampaikan ke masyarakat bagaimana perolehan kursi. Ini bicara sebelum ada perubahan dari gugatan MK ya. Ya, 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 karena banyak juga partai-partai politik yang menggugat ke MK bukan saja urusan Pilpres, tapi pilek juga. juga urusan Pileg. Ya, Jadi kemungkinan ini bisa berubah, ya kan? Nanti pastinya kalau sudah final dari MK, kita akan bahas lagi final komposisinya bagaimana. Tetapi per hari ini menarik. Per hari ini kan berarti hari ini hari Rabu ya, ya, tanggal 27 itu eh, kalau kita melihat koalisi yang mendukung Pak Prabowo Mas Gibran dengan koalisi yang tidak mendukung mereka, jadi koalisi 01 dan 03, itu hampir berimbang, Mas. Kalau kita hitung ya, koalisinya Pak Prabowo itu total 280 kursi. Jadi kira-kira 48% dari jumlah kursi di DPR RI. Sedangkan gabungan antara koalisi 01 dan 03, kita bicara yang masuk Senayan ya, di situ ada PDIP, ada Nasdem, ada PKB, ada PKS. Itu total 300 kursi. Jadi 52%. Ini kan bedanya cuma 4% nih antara ya, koalisinya Pak Prabowo yang kalau per pengumuman KPU kemarin yang terpilih menjadi presiden ya
dengan yang di luar dari pendukung Pak Prabowo. Ini tentunya akan bisa berubah lagi kalau tiba-tiba ada partai yang lompat nih. Ya, ya. Kita belum tahu ya komposisinya akan berubah. Tapi kalau kita lihat per hari ini, menurut saya kalau memang akan menjadi eh, antara koalisi pendukung pemerintah dan koalisi yang tidak mendukung pemerintah atau di luar pemerintah, kita bisa menyebutnya oposisi, ini sehat, Mas. Hmm. Sehat. Karena Ya, betul-betul hampir di tengah. ya. Bedanya hanya sedikit. Gitu, hanya 4%. Nah, disinilah letak check and balances. Disinilah letak bagaimana penyeimbang pemerintah tidak bisa sesuka hati untuk membuat kebijakan. Tetapi betul-betul ada yang mengawasi, ada yang mengkritisi, dan itu adalah para wakil kita di DPR. Ini komposisinya sehat sekali, dan saya sangat mendukung kalau 4 partai yang di luar pendukung Pak Prabowo, jadi di luar pendukung pemerintah ini, jangan terus pindah. Kalau berpindah satu saja sudah tidak seimbang lagi. Ya, Dan masalahnya ya nggak betah itu nanti. nah, itu juga kan yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan dalam debat kan gitu. Ya, Tidak semua orang itu betah menjadi oposisi. Jadi sebetulnya kita itu harus mengapresiasi, harus angkat topi dengan partai seperti PKS, partai seperti PDIP, yang betul-betul setia pada saat tidak berada di pemerintahan, betul-betul di luar pemerintahan. Dan berupaya untuk menyeimbangkan, memberikan sudut pandang perspektif yang berbeda dengan apa yang di pemerintahan. Jadi kadang-kadang mengambil kebijakan itu kan kita juga harus melihat dari sudut pandang yang berbeda, Mas. Jadi bukan ya, kita nggak cuman kita pernah bahas itu kan, ya, misalnya antara W sama M mana yang benar, antara setengah isi atau setengah kosong mana yang benar, dua-duanya benar. Nah disinilah letaknya penyeimbang tadi. Nah tapi sebetulnya terus terang secara ilmu politik, Mas, sebetulnya apa yang terjadi di Indonesia ini keliru, salah sebetulnya, karena model koalisi seperti ini itu adanya di negara yang menganut sistem parlementer. Jadi ada koalisi pemerintah, ada oposisi. Itu adanya di negara yang parlementer. hmm, Nah, negara seperti Indonesia yang presidensial ini harusnya semua anggota DPR RI jadi oposisi. Yang benar itu begitu. Kita ini ya, ada sebuah kesalahan secara fundamental dalam mengelola tata negara ini. Kita nggak tahu sebetulnya letaknya mulai eh, tersesatnya itu di mana. Jadi harusnya semua anggota DPR RI itu menjadi oposisi pemerintah, ya, setuju. ya kan? Jadi yang betul-betul semuanya harus mengawasi pemerintah karena anggota DPR RI ini dipilih oleh rakyat secara langsung, bukan dipilih oleh partai politik, tetapi dipilih oleh rakyat. Jadi suara rakyat yang mereka wakili. Nah, rakyat di dapil masing-masing itu yang memang semuanya harus memastikan bahwa program pemerintah itu sesuai dengan undang-undang, program pemerintah itu sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan eh, bagaimana mensejahterakan rakyat, berpihak pada rakyat, itu tugas anggota DPR RI. Nah, kalau anggota DPR RI-nya itu sudah membuat koalisi sendiri, yang mendukung pemerintah, ya sebetulnya otomatis sudah pasti fungsi pengawasan berkurang karena akan menyetujui apa saja yang memang diusulkan pemerintah. Ya, Nah,
inilah mudah-mudahan diskusi seperti kita hari ini bisa juga menyadarkan banyak pihak ya. Kalau ada kekeliruan mendasar dalam kita menjalankan kegiatan bernegara ini. Tapi Hmm. kalaupun kita sudah terlanjur tersesat dan mungkin bisa jadi kita bisa punya eh, apa pola tersendiri kan gitu. Ini harusnya kondisi yang sekarang ini jangan sampai partai yang mendukung di luar pemerintah itu lompat masuk ke pemerintah. Itu jadinya nggak nggak imbang gitu. Iya. Itu Dan sih Mas. yang penting di negara demokrasi ini harus ada dialektika, Mas. Pemerintah sebagai pemilik tesa, kemudian DPR sebagai antitesanya, kemudian musyawarah melahirkan sintesa. Kan begitu kira-kira dialektikanya seperti itu. Kalau semuanya menjadi tesa semua, ya nggak ada dialektika. Yes man semuanya nanti. Betul. Nah, itu kan yang saya katakan kadang-kadang yang namanya sudut pandang itu bisa berbeda dan dua-duanya benar. Jadi nggak bisa mengatakan kalau yang ini pasti benar, yang itu pasti salah. Contoh itulah setengah isi sama setengah kosong tuh mana yang benar kan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah Ya, kan. Dua-duanya benar. Nah, itu yang kita memang butuhkan dialog. Nah, sebetulnya dialog itu adanya pada saat rapat kerja antara pemerintah dengan komisi-komisi di DPR. RDP Mas ya? Bukan bukan RDP, raker. Oh, Kalau raker. kalau RDP itu beda lagi. Itu biasanya mengundang pihak luar untuk memberikan masukan. Makanya disebut Hmm. dengan rapat dengar pendapat kan gitu. Itu Oh. biasanya justru malah mengundang pakar, mengundang tokoh masyarakat atau bahkan mengundang kelompok-kelompok yang memang ingin menyuarakan aspirasinya itu baru RDP. Tapi kalau raker, rapat kerja ya memang rapat antara pemerintah dengan wakil kita di DPR. Nah, dialognya di situ. Dialognya di situ di mana anggota DPR itu juga membawa suara rakyat dari hasil dialog pada saat reses, pada saat turun ke dapil, itu biasanya juga pemerintah daerah melakukan yang namanya musrenbang gitu. Itu yang banyak masyarakat kita belum aktif mengambil bagian daripada itu. Akhirnya ya jadinya sudah template, sudah keputusannya sudah didesain terlebih dulu tidak tidak betul-betul menyuarakan kepentingan rakyat, kegelisahan rakyat gitu. Itu Hmm. yang jadi diskusi kita sehari yang lalu lah, misalnya tentang penggusuran, ya di IKN atau di Rempang atau di daerah lain lah. Itu harusnya anggota DPR RI yang mewakili dapil tersebut itu yang harus bersuara ke pemerintah kalau ada kegelisahan dari rakyat tentang masalah penggusuran. Terlepas dari dia itu partainya dari mana, apakah pendukung pemerintah atau bukan. Itu yang benar ya. Itu yang benar kalau kita bicara secara ilmu politik. Nah, gitu. Ya. Kadang-kadang Indonesia ini bisa punya ilmu sendiri kan gitu. Nah, tapi minimal yang dari partai di luar pemerintah juga harus eh, kencang menyuarakan itu, mempertanyakan itu di dalam eh, raker tadi ya. Nah, pengalaman saya banyak ikut terlibat, Mas, sering diundang untuk RDP, sering juga mengawasi beberapa raker, terutama karena saya bidangnya bidang pendidikan ya, itu seringnya terjun ke sana. Memang di era saat ini, periode keduanya Pak Jokowi itu, apa yang disampaikan dalam raker di DPR RI, jarang sekali yang ditindaklanjuti oleh pemerintah. Jadi kayak lewat seperti itu saja. Kenapa? Ya mungkin karena tadi komposisi dari pendukung pemerintah itu jauh lebih besar daripada oposisinya. Bahkan per hari ini berarti kan
yang oposisi tinggal PKS, Ya. ya kan? Yang lainnya adalah pendukung pemerintah. Dari 9 partai, ada 8 yang mendukung pemerintah. Hanya 1 yang di luar pemerintah. Ya mau ngomong apapun PKS nggak pernah akan ada dampaknya kan. Itulah berapa kali kita melihat PKS walk out, PKS menolak mungkin kita masih ingat dulu kenaikan harga BBM dan lain sebagainya. Tapi ya nggak pernah ada tindak lanjutnya karena memang jumlahnya sangat kecil, ya kan? Hanya berapa persen. Nah, harapan kita tentunya di masa yang akan datang dengan pemerintah yang baru ini, itu kita bisa punya bagaimana negara demokrasi ini betul-betul hidup. Karena itulah cita-cita kita bersama, cita-cita mulai dari para pendiri bangsa, kita tidak mau menjadi negara yang otoriter, kita mau menjadi negara yang demokratis, di mana semua rakyat punya hak yang sama. Nah, itu yang ingin kita perjuangkan dan mudah-mudahan diskusi kita hari ini juga bisa selain mengedukasi masyarakat juga mendorong agar bagaimana tata kelola negara ini bisa dikembalikan menjadi waras, Mas. Ini kan Memang ini sekarang kan nggak waras, Mas. Yang sekarang nggak waras ini. loh iya lah kan tadi saya katakan negaranya negara presidensial tapi kok bisa ada oposisi Ya, kan gitu loh. iya, Apa harusnya justru semua anggota dewan, anggota DPR RI harus jadi oposisi, harus mengkritisi pemerintah, bukan malah mendukung mengiyakan semua program pemerintah. Itu yang sudah salah dari awal kan itu. Nah, kalaupun sekarang kita mau melangkahnya dengan pola yang sama, minimal sih 4 partai di luar pemerintah ini tetap setia menjadi kelompok yang betul-betul mengawasi pemerintah. Jadi kami sangat berharap bagaimana PDIP, Nasdem, PKB, dan PKS betul-betul menempatkan posisi menjadi pengawas, penyeimbang apa yang disampaikan oleh pemerintah. Dan itu bisa terlihat kan waktu PDIP menjadi oposisi di era Pak SBY, ya, ekonomi kita kan bagus sekali, Mas. Demokrasi kita juga bagus sekali. Itu dari berbagai kajian internasional menunjukkan seperti itu. Ekonomi kita sangat baik, demokrasi kita sangat baik. Kenapa? Karena seimbang. Nah, sekarang ini terus terang tidak seimbang. Apapun yang diingat pemerintah itu selalu tidak dikawal dengan baik, jadi rakyat yang dirugikan. Mudah-mudahan sih kita bisa ya, menjadi waras kembali. ya. Dan kita himbau teman-teman saudara-saudara yang akan menduduki kursi di DPR Senayan itu nanti benar-benar menjadi wakil rakyat karena namanya DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat bukan Dewan Perwakilan Pemerintah. Jadi Betul. harus benar-benar menyerap aspirasi rakyat dan disuarakan di parlemen nanti supaya eh, rakyat itu tidak langsung mendatangi gedung parlemen, mereka cukup diwakili oleh suara orang-orang yang di dalam gedung DPR itu. Gitu. Iya, harusnya memang memang seperti itu kan. Ya kembali ini Mas, kita juga pernah bahas ya tentang caleg-caleg stres ini kan gitu. Gini loh, karena biaya apa eh, ongkos politik untuk menjadi anggota DPR itu sangat mahal. Itu faktanya saya sering ketemu anggota legislatif kita, wakil rakyat kita, baik itu yang di level kota kabupaten sampai yang di level pusat ya DPR RI, itu sering jarang muncul di dapil. Kenapa? Karena di dapil itu dari mulai anak lahir, sakit, sekolah, sunat, nikah, meninggal, itu semua minta bantuan kan gitu. Nah, itu kan jadi pusing kan begitu mereka. Akhirnya jarang sekali muncul di dapil. Padahal harusnya mereka itu lebih sering berdialog dengan masyarakat di dapilnya, bicara tentang program. Nah, ini kita yang harus mulai menghentikan juga bagaimana rakyat itu minta bantuan
dalam bentuk barang ataupun uang kepada wakil rakyat kita. Di negara lain nggak boleh itu. Model yang seperti itu melanggar hukum, Ya, ya. apapun alasannya. Jadi nggak boleh. Yang diperbolehkan hanya memberikan dalam bentuk program. Apapun itu programnya dan program pemerintah. Nah, kalau ya tadi dimintain sumbangan, anaknya sakit, ada yang sunat, ada yang nikah, ada yang meninggal, itu pusing semua anggota dewan. Akhirnya jarang muncul kan gitu. Nah, ini ya mudah-mudahan kita bisa tadi menumbuhkan kewarasan lagi dalam bernegara. Gitu. Oke, baik. Ini rakyat semakin berharap pada anggota DPR yang baru nanti, yang baru duduk di kursi parlemen, agar bisa benar-benar menyalurkan aspirasi mereka, menyalurkan aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan aspirasi investor ataupun aspirasi pemerintah, gitu ya. Jadi Betul. penyeimbang rakyat, pemerintah, penyeimbang pemikiran dan gagasan pemerintah, itu yang penting. Baik, Ya. itu Mas Indra. Ya, Iya, terima kasih kawan Kaliber. Sekali lagi saya sampaikan Anda bisa berpartisipasi dalam dialog ini dengan menulis komentar di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih Anda telah bersama kami. Sampai jumpa. sampai jumpa.